wabarakatuh. My name is Dini Aprilia Kartika. I will summarize all the material for this semester. When the first material is explained is nouns. Nouns adalah kata benda. Jenis-jenis nouns ada 7 bagian. Yang pertama, countable nouns. Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung menggunakan angka. Kata benda ini memiliki bentuk tunggal dan jamak. Contoh kalimat countable nouns ini adalah she is not reading magazine. Yang kedua ada abstract nouns. Abstract nouns ini adalah kata benda yang tidak dapat dilihat dengan panca indera, yaitu contohnya berupa love, and word, feel, dan idea. Yang ketiga ada uncountable nouns. Uncountable ini kata benda yang tidak bisa terpisah atau tidak dapat dihitung. Contohnya, how much rice do you want? Selanjutnya yang keempat ada proper nouns. Proper nouns adalah jenis kata benda dalam pengolongannya sangat spesifik. Proper nouns biasanya menggunakan huruf kapital. Contohnya Gramedia. G-nya itu berupa huruf besar. Selanjutnya ada contrast nouns. Contrast adalah kata benda yang dapat dilihat dengan panca indera. Contohnya school, green, dan people. Selanjutnya ada common nouns. Common nouns merupakan kata benda yang sangat umum atau secara umum. Contohnya itu city, shop, market. Selanjutnya ada pronouns. Pronouns merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Jenis-jenis pronouns ada 6 bagian, yaitu pertama reflecting pronouns, yaitu kata ganti yang menunjukkan diri sendiri. Kata-kata pronouns ini ialah myself, yourself, himself, herself. Selanjutnya ada possessive pronouns. Possessive pronouns ini terbagi dua, yaitu adjective dan independent. Selanjutnya ada demonstrative pronouns, yaitu kata tunjuk. Demonstrative pronouns ini terbagi dua bentuk, yaitu bentuk jamak dan bentuk tunggal. Selanjutnya ada interrogative pronouns, yaitu kata ganti yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan, yaitu terdiri dari who, what, which, and what. Selanjutnya ada personal pronouns, yaitu kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau yang lain. Selanjutnya ada indefinite pronouns, tunjukkan untuk mengganti orang, benda, atau yang belum pasti. Next, materials 3, yaitu adverb. Adverb digunakan untuk memperjelas kata di depannya. Bagian-bagian adverb. Yang pertama ada adverb of theme, yaitu kata bantu yang digunakan memberi info. Adverb ini untuk menjawab pertanyaan yang diawali when. Contohnya, I can finish all of my text and go home early. Selanjutnya ada adverb of place, yaitu kata bantu yang memberikan jawaban. Contoh dari kata ini ialah above, away, below, and down. Selanjutnya ada adverb of manner, yaitu kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi. Adverb ini yaitu boldly. Contohnya, I think I did the text word. Next, material for adjective. Adjektif ini adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat pada suatu benda. Bagian-bagian adjektif terbagi 7 bagian, yaitu pertama adjective of quality. Adjective of quality digunakan untuk memberi sifat benda pada keadaan. Contohnya beautiful, stupid, strong. Selanjutnya ada adjective of quantity, yaitu kata yang memberi sifat benda pada jumlah. Antara lain ada much, small, little, dan worth. Selanjutnya ada adjective of numeral. Adjective of numeral terbagi 2 bagian, yaitu definite numeral dan undefinite numeral. Selanjutnya interrogative adjective.
Interrogatif mempunyai syarat, yaitu harus didekatkan langsung dengan kata benda, yaitu terdiri dari what, was, dan whys. Selanjutnya ada interrogatif adjektif, yaitu digunakan untuk menanyakan suatu benda. Contohnya what, which, was, and why. Selanjutnya ada quantitative adjektif, yaitu digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Contohnya money, moods, etc. Selanjutnya ada numeral adjektif, yaitu merupakan kata sifat yang menunjukkan berapa banyak benda atau dalam urutan berapa. Next material, simple present tense. Simple present tense ini digunakan ketika suatu kejadian yang berlangsung saat ini atau berulang kali atau dikategorikan kebiasaan. Rumusnya ada subject plus verb one plus object. Contohnya I, you, we, they. Bagian simple present tense yang pertama ada afirmatif. Rumusnya adalah subject plus verb one or verb dasar or to be object. Contohnya adalah Susi Pujiastuti is the Minister of Maritime Affairs and Fisheries. Selanjutnya ada interrogatif. Interrogatif menggunakan tambahan do atau does. Rumusnya ada do or does plus subject plus verb one plus object. Contohnya does read Harry Potter book. Selanjutnya ada negatif. Negatif biasanya menggunakan tambahan don't atau does sebelum kata kerja, kecuali to be dan modal. Rumusnya adalah subject plus don'ts atau dots plus verb one plus object. Jika kata kerja to be, rumusnya adalah subject plus strip is are plus not plus object. Selanjutnya ada penggunaannya. Penggunaannya menunjukkan suatu fakta. Contohnya the sun rises from the east. Yang kedua menunjukkan suatu kebiasaan. Contohnya my father wakes up and some every morning. Selanjutnya ada simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Bagian-bagian simple past tense, yaitu pertama ada past continuous tense, yaitu bentuk yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu yang masa lampau. Contoh kalimat positif ada subject plus be plus verb. Kalimat negatifnya subject plus be plus not verb plus verb. Kalimat tanya-tanyanya be plus subject plus verb. Selanjutnya ada past perfect tense. Perfect tense yaitu menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum dan selesai kejadian di masa lampau. Rumus kalimat positifnya ada subject plus had plus verb 3. Kalimat negatifnya ada subject plus had plus not plus verb 3. Kalimat tanda tanyanya had plus subject plus verb 3. Selanjutnya ada simple past verbal. Simple past verbal rumusnya pertama kalimat positif subject plus verb 2. Kalimat negatifnya subject plus did, know plus present verb. Kalimat interrogatifnya did plus subject plus verb 1. Selanjutnya ada simple past noun. Untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat, kata benda, dan keterangan tempat. Rumus kalimat positifnya ada subject plus to be plus nouns plus adjective plus adverb plus. Rumus kalimat negatifnya ada subject plus to be plus not plus nouns plus adjective plus adverb plus. Next material 7. Simple present tense. Simple present tense merupakan aturan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Rumus kalimat positifnya ada subject plus will plus verb 1 plus object.
Rumus kalimat negatifnya subject plus will plus not plus verb one plus object. Rumus kalimat interrogatifnya ada will plus subject plus verb one plus object. Penggunaan kata will dan be going to. Satu, kata will, yaitu pertama ada mengajukan permohonan. Contohnya, will you help me? Yang kedua ada menunjukkan keinginan. Contohnya, I won't go to matter what. Selanjutnya ada kata be going to. Yang pertama ada menunjukkan tujuan atau niat. Contohnya, whether your mother is there or not. Yang kedua ada membicarakan kejadian akan datang. Contohnya, they are going to spend a month in Australia. Yang ketiga ada will dan be going to digunakan untuk membuat prediksi. Be going to biasanya digunakan untuk mengenalkan topik, kemudian dilanjutkan dengan kalimat menggunakan will. Next, material gerund. Gerund adalah kata yang dibentuk dari verb dengan menambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai nouns. Rumusnya verb one plus ing. Macam-macam gerund. Yang pertama ada subject of sentence, yaitu sebagai objek kalimat. Rumusnya ada subject gerund plus to be plus verb plus object. Contohnya, dancing is my hobby. Selanjutnya yang kedua ada subject of complement, yaitu subjek pelengkap, noun, pronouns, adjektif atau konstruksi lain yang berperan sebagai nouns. Contohnya, Mr. Muhammad was a great handmaster. Selanjutnya object of sentence sebagai objek kalimat. Contohnya, he enjoyed that bass guitar playing. Selanjutnya ada apoptif. Apoptif adalah kata benda yang digunakan untuk menjelaskan kata benda lainnya. Contohnya, wrapping a TV or singing is an interesting activity to do. Selanjutnya ada object of proposition. Objek yang mengikuti proposition di mana objek berupa nouns, pronouns, gerund. Rumusnya adalah subject, predikat plus position plus gerund. Contohnya, she was tired of being in someone else's for at the left. Next, material 9. Artikel. Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata nouns. Jenis-jenis artikel yaitu pertama ada definite article, yaitu digunakan menunjukkan kata benda baik dalam bentuk tunggal dan atau jamak. Contohnya, please give me the hammer. Yang kedua ada indefinite artikel. Indefinite artikel digunakan ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum ditentukan. Contohnya, there is. Selanjutnya ada the use are. Dalam bahasa Inggris kata the seharusnya tidak ada sebelum kata are. Seharusnya mereka digunakan secara berpisah. Contohnya, at the are bridge there for tea, food and drink are served to kids. Selanjutnya, zero article. Zero article ini sebenarnya tidak ada juga, namun ini sangat berguna. The next material 10. Conjunction words. Conjunction words adalah kata yang berfungsi menghubungkan suatu kata frasa atau klausa. Contohnya, Anna was a coworker. Selanjutnya ada jenis-jenis conjunction words. Yang pertama ada coordinating conjunction. Coordinating conjunction ini untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks kalimat padu. Penghubung kata ini ada terbagi 7 macam, yaitu for, and, but, or, yet, so. Selanjutnya ada subordinating conjunctions, yaitu kata gabungan dua klausa. Jenis kalimat yang dihubung yaitu independent dan dependent. Contohnya, I will forgive him as long as he admits his fruits. Selanjutnya ada correlative conjunction. Korelatif yaitu tidak berdiri sendiri, dan conjunction memberi opsi yang meliputi both and, either or. Next, material 11. Preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya
macam preposition. Pertama ada preposition of time. Preposition of time adalah kata depan pada waktu. Ada berbagai macam preposition of time, yaitu in, an, order, no. Selanjutnya ada preposition of place, yaitu kata depannya pada tempat. Tempat itu ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objeknya. Contohnya about, alongside, among, and, with, by, in, inside. Selanjutnya ada preposition of moment. Preposition of moment digunakan ketika menyatakan suatu kegiatan yang bergerakan. Misalnya run, walk, go, fly. Preposition of moment terbagi 5 bagian, yaitu ada to, into, onto, across, dan towards. Selanjutnya ada preposition of manner, digunakan untuk menjelaskan dan diikuti dengan kata benda ganti dan tidak diikuti subjek. Contohnya he left the room in the past. Selanjutnya ada preposition of purpose, yaitu kata depan tujuan. Contohnya I study hard for the final examination next week. Selanjutnya ada preposition of quantity, yaitu kata depan kuantitas. Contohnya she runs for 10 kilometers every day to keep her body in shape. Next, material present perfect tense. Present perfect tense yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi dan biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan tempat. Bentuk aktif present perfect tense. Kalimat pernyataan positif. I, you, we, they plus have plus verb 3. Contohnya they have lived in Jakarta for a long time. Kalimat pernyataan negatif. He, she, it plus has plus not plus verb 3. Contohnya he has not learned English for 1 year. Selanjutnya kalimat pertanyaan. Hi plus I or you or we or they plus verb 3. Contohnya I've lived in Jakarta for a long time. Selanjutnya bentuk pasif dalam present perfect tense. Ketika terbentuk aktif, subjek digambarkan suatu tindakan, dan ketika berbentuk pasif, kita fokus pada siapa yang menerima tindakan. Contoh dalam present simple. Aktif, people collect the goods. Pasif, the goods are collected. Contoh bentuk past simple. Aktif, people collection the goods yesterday. Yang pasifnya, the goods were collected yesterday. Contoh bentuk present perfect. Aktifnya, people have collection the goods. Bagian aktifnya, the goods have been collection. Selanjutnya ada contoh-contoh kalimat present perfect tense, yaitu pertama ada membicarakan pengalaman. Contohnya itu I have been to France. Yang kedua ada sebuah perubahan. Contohnya you have grown since the last time I saw you. Thank you for watching. I personally apologize if there are errors in speaking English because no human is perfect.